Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya mencoba mempraktekkan gerbang set dan reset flip-flop dengan gerbang NOR. Ini yang di depan saya ini yang saya gunakan adalah gerbang NOR. Di gerbang NOR sudah saya rangkai sama persis dengan ini. Terus kaki yang atas ini tombol reset. Ini tombol reset. Ini tombol reset. Sedangkan ini tombol set. Saya kecilkan dulu sebentar. Ini saya geser sedikit. Ya, oke. Yang atas tombol reset. Ini tombol reset. Yang atas, terus hitam adalah Q. Hitam di sini adalah Q. Terus kaki yang input bawah merupakan tombol set. Perlu diingat yakni ketika NOR ketika sudah ada 0 pasti outputnya 1 itu ya, perlu diingat. Ketika kaki 0 yang outputnya pasti 1. Terus kalau kedua-duanya 0, yang 1 yang mana? Yang 1 ketika saya simulasikan menggunakan Proteus, outputnya itu tidak sama dengan yang ada di kondisi lapangan, karena kecepatannya kalau yang disimulasi adalah sama, kecepatan arusnya itu sama. Jadi berbeda dengan yang ini, ketika 0 yang lebih dulu mana? Ketika kita matikan, ketika kita hidupkan lagi, 0-nya bisa ada yang di sini, ada yang di sini, tergantung kecepatan entah kabelnya dan sebagainya. Jadi kalau kondisi 0 itu 0 adalah nilai terakhirnya yang mana gitu. Ketika satunya istilahnya saat ada 1 terus di kaki resetnya saya hidupkan, kan merah itu kibar, 00 kan adalah 1, 00 adalah nilai terakhir, maka yang satunya yang terakhir yang mana gitu. Nilai terakhir, jadi memori yang digunakan biasanya pada penerapan pada SR adalah misalkan pada lift untuk memorinya istilahnya. Seperti ini itu ya. Kita coba kondisinya 00, tapi percobanya saya
ada gangguan teknis dari tadi saya gitu. Oke, ingat R yang Q di sini, yang kaki S Q bar ya. Yang merah berarti Q bar. Oke, Q bar. Sudah. Kita uji coba dari kaki kedua, tabel kedua 0, 1, setnya 1. Ini ingat, ini yang merah, yang hitam tadi Q ya, berarti bisa kita masukkan ini 1, ini 0. Lalu 00 dulu. Nah, 00 kan ini Q1, yang ini 0. Terus yang sekarang yang tombol reset 1. Nah, berubah ya. Ininya Q-nya yang merah itu jadi 0. Ini Q, sorry yang hitam Q-nya 0. Yang Q bar-nya 1. Jika kita 00 kan, maka 10. Berarti ini bisa 1 atau 0, 0 atau 1 gitu. Saya naikkan bentar. Nah, makanya ini nanti diberikan keterangan di sini keterangannya. Ini adalah kondisi terakhir, nilai terakhir. Ini adalah ketika kaki setnya 1, Q-nya 1 adalah operasi set. Ini operasi set ya. Terus R-nya 1, Q bar-nya pasti 1. Ini namanya Q bar, membacanya operasi reset. Perlu diketahui ini yang 1-1. Nah, ini kalau ada ketentuannya, yakni adalah nilai dari Q dan Q bar pasti beda. Pasti beda. Jika ininya 1, pasti 0. Ketika ini 0, ini pasti 1. Gitu ya. Kalau 0, pasti kondisinya 0 gini kan, 0, 0. Ini operasi terlarang. Kenapa terlarang? Karena pada prinsipnya Q dan Q bar adalah harus berbeda, karena kebalikannya. Tanda bar adalah kayak tanda not gitu. Sudah sesuai nggih? 1-1 terlarang. Maka kaki RS di sini supaya tidak ada kondisi terlarang, maka ada pengembangan, yakni ada namanya clocked RS flip-flop. Ini menghindari kondisi terlarang, Q dan Q bar-nya sama gitu ya. Oke, sudah. Kenapa saya jelaskan 1? Karena pada prinsipnya yakni yang saya tekankan adalah Q dan Q bar-nya harusnya berbeda. Pada kepada flip-flop JK atau JK flip-flop, prinsipnya sama. Ketika J-nya 1, Q-nya 1, maka operasi set seperti itu. Sedangkan K-nya itu 1 dan Q bar-nya 1, maka itu operasi reset. Kenapa kita harus mempelajari ini? Misalkan ini saya contohkan pada simulasi lift 4 lantai misalkan. Ya kan? Jika di sini ada yang ingin naik, gitu kan? Sedangkan kondisinya liftnya berada di bawah dan ada
yang di lantai 4 itu ada orang yang menekan ingin ke turun, maka tidak mungkin liftnya naik terus turun baru naik lagi, itu tidak mungkin. Logikanya harusnya naik dulu, yang lantai kedua ikut naik, terus baru ikut turun gitu kan. Biasanya seperti itu, agar supaya ketika di sini ada yang naik dan ada yang mencet turun, itu biasanya dianya nanti ada arahnya naik, terus nanti kita ketika ada yang buka pintu, ini naik dulu loh, berarti supaya nanti mencari supaya nanti liftnya naik dulu terus turun, biar baru yang ingin turun baru naik. Biasanya seperti itu. Salah satu contoh, karena fungsi operasi seperti ini biasanya eh, pada relay atau pengunci atau namanya memori, logikanya seperti itu yang biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika banyak sebenarnya di Arduino dan di PLC yang di kelas TITL itu biasanya menggunakan ini gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ini. Apabila ingin diskusi, ingin bertanya, ingin menggunakan video call WhatsApp agar saya tampilkan lagi, atau mungkin saya jelaskan tentang logikanya, bisa kontak saja saya pada hari ini. Tim saya Pak Rustam di kelas B, sedangkan saya dan Bu Susi di kelas A. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.